Perkenalkan, nama saya Ramadhani Pratama Hadi dari absen 28. Saya Khalid Gantari dari absen 17. Saya Karen Besti Putri, absen 14. Saya Rafina Putri Askari dari absen 30. Jadi di sini ada materi yang pertama, yaitu hukum kekalahan massa besar. Penjelasannya akan dijelaskan oleh Rama. Oke, yang pertama di sini ada hukum kekekalan massa Lavoisier. Hukum ini dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. 94, maaf salah. Seorang ahli kimia asal Prancis. Ia dikenal sebagai bapak kimia modern karena banyak kontribusinya dalam ilmu kimia, termasuk hukum kekekalan massa. Bunyi hukumnya yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi dalam suatu sistem tertutup tetap sama. Artinya, dalam reaksi kimia, jumlah total massa zat reaksi atau reaktan akan selalu sama dengan jumlah total massa zat hasil reaksi atau produk. Asalkan tidak ada zat yang masuk atau keluar dari sistem tersebut. Secara matematis, hukum ini dirumuskan sebagai M atau bereaksi sama dengan M hasil reaksi, yang dimana M atau bereaksi sama dengan massa total zat sebelum reaksi, dan yang kedua itu M atau hasil reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Contoh soalnya. Yang pertama, dalam suatu reaksi pembakaran 12 gram karbon C bereaksi dengan 32 gram oksigen O2 membentuk karbon dioksida CO2. Berapa massa karbon dioksida yang terbentuk? Yang pertanyaan kedua, yang penyelesaiannya berdasarkan hukum kekekalan massa. M bereaksi sama dengan M hasil reaksi, Mc plus MO2 sama dengan MCO2. 12 gram plus 32 gram sama dengan 44 gram. Jadi massa karbon dioksida CO2 yang terbentuk adalah 44. Contoh kedua, dalam suatu reaksi 20 gram magnesium atau biasa kita sebut Mg ya, bereaksi dengan 16 gram oksigen O2 membentuk magnesium oksida MgO. Berapa massa magnesium oksida yang terbentuk? Penyelesaiannya yaitu menurut hukum kekekalan massa. M atau bereaksi sama dengan M hasil reaksi. Mg plus MO2 sama dengan MgO. 20 gram. Maaf, ada kesalahan ya guys ya. 20 gram plus 16 gram sama dengan 36 gram. Jadi massa magnesium oksida atau biasa disebut MgO yang terbentuk adalah 30 gram. 36 gram. Hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap Raoult. Hukum perbandingan tetap Raoult yaitu Joseph Louis Raoult pada tahun 1754 sampai 1826. Ahli kimia Prancis merumuskan hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa unsur dalam suatu senyawa selalu memiliki perbandingan massa yang tetap, terlepas dari
plus 3 kali 16 sama dengan 32 tambah 4 plus 48 sama dengan 80. Massa S dalam SO3 sama dengan 1 kali 32 80 kali 80 gram sama dengan 32 gram persen. S dalam campuran sama dengan massa S massa campuran kali 100% sama dengan 32 gram 48 gram kali 100% sama dengan 66,67%. Contoh soal kedua yaitu dalam suatu reaksi 20 gram magnesium atau Mg bereaksi dengan 16 gram oksigen atau O2 membentuk magnesium oksida atau MgO. Berapa massa magnesium oksida yang terbentuk? Penyelesaiannya yaitu menurut hukum kekekalan massa M reaksi sama dengan M hasil reaksi M atau Mg plus MO2 sama dengan MgO 20 gram plus 16 gram sama dengan 36 gram. Jadi massa magnesium oksida atau MgO yang terbentuk adalah 36 gram. Oke, yang selanjutnya ada hukum perbandingan berganda Dalton. Nama ilmuwan John Dalton 1766 sampai 1844, seorang ilmuwan Inggris yang dikenal sebagai bapak teori atom modern. Bunyi hukumnya yaitu jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur-unsur tersebut dalam senyawa-senyawa tersebut adalah bilangan bulat sederhana. Nah, jadi di sini ada rumusnya, yaitu rumusnya itu ada N kali massa unsur A banding M kali massa unsur B sama dengan bilangan bulat sederhana, yang dimana N dan M adalah koefisien stoikiometri dari unsur-unsur A dan B dalam senyawa tersebut. Nah, sedangkan massa unsur A dan massa unsur B adalah massa unsur-unsur tersebut dalam senyawa tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu yang pertama ada dua senyawa A dan B, keduanya mengandung unsur X dan Y. Senyawa A mengandung 2 gram X dan 1 gram Y. Senyawa B mengandung 4 gram X dan 3 gram Y. Tunjukkan bahwa data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda Dalton. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Nah, jadi senyawa A itu sama dengan perbandingan massa Y terhadap X, yang sama dengan 1 gram Y banding 2 gram X sama dengan 0,5. Nah, di sini juga ada senyawa B banding perbandingan massa Y terhadap X sama dengan 3 gram Y dibanding 4 gram X sama dengan 0,75. Nah, lalu hasil senyawa A dan senyawa B dibandingkan yang menghasilkan hasil 1,5. Nah, meskipun bukan bilangan bulat, perbandingan ini dapat disederhanakan menjadi 3/2 yang merupakan bilangan bulat sederhana. Oleh karena itu, data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda Dalton. Next. Di sini juga ada contoh soal yang kedua, yaitu suatu senyawa tersusun dari 2,0 gram hidrogen dan 16,0 gram oksigen. Nah, rumus kimia senyawa tersebut adalah penyelesaiannya 0H sama dengan 2,0 gram banding 1,01 gram atau mol, sama dengan yang hasilnya 1,98 mol. Nah, ada juga mol O sama dengan 16,0 gram banding 16,0 gram atau mol, sama dengan 1,00 mol. Nah, perbandingan dari mol H dan O sama dengan 1,98 mol dibanding 1,00 mol, yang menghasilkan 2/1. Next. Ya, di sini ada hukum Foyo di nama ilmuwan yang menggunakan hukum perbandingan Foyo G. adalah Joseph G. Seorang ilmuwan asal Prancis yang melakukan penelitian mengenai hubungan antara volume gas dan suhu pada tekanan tetap. Bunyi hukum perbandingan volume G adalah pada suhu dan tekanan yang tetap, perbandingan volume gas yang terlibat dalam reaksi kimia adalah bilangan bulat yang sederhana. Artinya,
jika gas-gas bereaksi dalam kondisi suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang terlibat akan memiliki perbandingan berupa angka bulat. Jika ada rumus hukum Gay-Lussac adalah P1 per T1 banding P1 T1 sama dengan P2 dibanding T2. Hukum ini juga dapat ditulis sebagai PT sama dengan K, di mana K adalah konstanta proporsionalitas. Dan tidak ada contoh soalnya. Contoh soal pertama, pada suatu percobaan, 3 volume gas amonia atau NH3 bereaksi dengan 1 volume gas hidrogen atau H2, menghasilkan 2 volume gas nitrogen N2 dan 3 volume gas hidrogen H2. Jika suhu dan tekanan tetap, tentukan perbandingan volume gas-gas tersebut. Cara contoh penyelesaiannya, diketahui 3 volume NH3, 1 volume N2, 2 volume N2, 3 volume H2. Perbandingan volume gas yang terlibat dalam reaksi adalah 3, 1, 2, 3. Jadi perbandingan volume gas amonia, hidrogen adalah 3 banding 1 banding 2 banding 3. Oke, ada contoh soal kedua. Dalam reaksi pembakaran hidrogen, 2 volume hidrogen H2 bereaksi dengan 1 volume oksigen atau O2 untuk menghasilkan 2 volume uap air atau H2O. Jika suhu dan tekanan dijaga konstan, tentukan perbandingan volume gas yang terlibat dalam reaksi ini. Biasanya diketahui 2 volume H2, 1 volume O2, 2 volume H2O. Perbandingan volume gas yang terlibat adalah 2 banding 1 banding 2. Jadi perbandingan volume hidrogen, oksigen, dan uap air adalah 2 banding 1 banding 2. Oke, masuk ke hipotesis Avogadro. Amedeo Avogadro lahir di 9 Agustus di tahun 1776 di Turin, di kerajaan Sardinia dan Piedmont, Italia. Dia meninggal pada tanggal 9 Juli 1856 di Turin juga. Dia ini adalah seorang fisikawan matematika Italia yang menunjukkan apa yang kemudian dikenal sebagai hukum Avogadro itu. Hukum Avogadro menyatakan bahwa dalam kondisi suhu dan tekanan yang terkendali, gas-gas dengan volume hukum Avogadro berbunyi, semua gas yang memiliki jumlah volume yang sama di bawah tekanan dan suhu yang sama mempunyai jumlah partikel atau jumlah molekul yang sama. Next. Oke, hukum Avogadro ini ada rumusnya. Jadi rumus dia V1 dan V2 adalah volume gas dan N2 adalah jumlah atau mol gas. Next. Contoh soal yang pertama. 1. Sebuah tabung memiliki volume 5